Dan sebab penderitaan itu adalah sang aku. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar sama sekali. Apapun di luar terjadi jungkir jempalik, kalau sang aku terkendali, Anda tidak perlu menderita. Mendengarkan ajaran Buddha agak berbeda dengan mendengarkan uraian-uraian lain. Tidak hanya sekedar mendengar. Karena kalau sekedar mendengar, apalagi yang berbicara itu menggunakan kata-kata yang jelas, siapa yang tidak bisa mendengar? Dan apakah dia bisa mengerti? Mungkin bisa mengerti. Tetapi mendengarkan ajaran Buddha, uraian-uraian agama Buddha yang sering disebut Dhamma, sebetulnya tidak begitu. Tidak mendengar kemudian mengerti secara intelektual, dalam bahasa Jawa secara nalar, tetapi mendengar uraian Dhamma itu seperti mendengar kemudian merefleksikan ke dalam. Ya, dengan bahasa yang mudah mungkin merefleksikan itu mencocokkan dengan kehidupannya sendiri, yang dialami sendiri. Sehingga saya sering mengatakan, mendengarkan uraian Dhamma atau mendengarkan uraian ajaran Buddha Gautama itu, Guru Agung, seperti bercermin, seperti kita menghadapi Koco Pangilon, bercermin, dan kita melihat diri kita sendiri. Tidak sekedar mendengar lalu, oh ya benar, ya benar, ya masuk akal itu, baik. Tidak sekedar itu. Tetapi mencerminkan, merefleksikan maksud saya ke dalam diri kita. Bagaimana saya? Seperti orang yang berdiri di depan cermin, dia melihat pantulan dirinya sendiri. Semogalah uraian saya bisa dianggap seperti kaca cermin. Saya akan mulai dengan sederhana, dan saya nanti akan bertanya hal-hal yang sederhana. Saya harap Anda bisa memberikan jawaban, dan jawabannya tidak perlu dipikir yang mendalam. Kalau jawabannya dipikir mendalam secara intelektual, kira-kira benar tidak ini ya, jawabannya ini kira-kira akurat tidak ya, ya malah salah nanti. Ya, dijawab dengan logika-logika sederhana saja. Kalau suatu ketika Ibu Bapak dan Saudara, mungkin Ibu Bapak dan Saudara ulang tahun, mungkin masuk rumah baru, mungkin ulang tahun perkawinan. Ada teman Ibu, Bapak atau Saudara yang datang membawa kado. Misalnya kadonya itu gelang berlian. Kalau di tempat saya namanya gelang tretes di daerah saya. Kalau ibu atau saudari ulang tahun perkawinan, ada kenalan yang baik sekali yang dulu pernah mendapatkan jasa, pernah ditolong,
datang memberikan kado gelang tretes, ya, betulan, ya, bukan artificial, bukan imitasi. Ya, silakan duduk. Pertanyaan saya adalah, bagaimana reaksi ibu atau saudara? Senang apa tidak senang? Senang. Tidak usah dipikir, karena itu saya mengatakan jangan mikir. Kalau mikir malah nanti itu loh, jawabannya itu tidak tulus. Orang pinter biasanya seneng apa ora ya? Ya kalau di Mendut itu, di Magelang itu ada RSJ. Saya mengatakan kalau bukan penghuni RSJ sana dapat gelang tretes mesti seneng. Masa tidak seneng? Itu kalau wanita. Kalau pria mungkin mendapatkan hadiah jam dari Swiss. Kalau Anda mendapatkan kado jam dari Swiss asli, apalagi yang memberikan teman baik, ya, bisa dipercaya. Bapak atau saudara senang apa tidak senang? Senang. Ya. Ibu, bapak, dan saudara, pertanyaan saya adalah, kalau gelang tretes itu datang di sini, kalau jam dari Swiss itu datang di sini, menjadi hadiah saudara, saudara senang apa tidak senang? Senang, Bante. Di mana letaknya senang itu? Di sini apa di sini? Siapa yang merasakan senang itu? Di mana yang merasakan senang itu? Saya ngerasake senang itu di mana? Di sini, di gelang, di jam, atau di sini? Di sini, Ibu Bapak Saudara. Ini benda mati ini, meskipun gelang mahal, bertabur berlian, ini jam. Di sini tidak ada senang. Bahasa yang kasar, lawong yang merasakan senang sini kok, senangnya ya di sini, bukan di situ. Suatu ketika kondangan, gelangnya dipakai. Kadang-kadang saya mikir, kalau orang kondangan lalu gelang tretes dipakai yang berliannya banyak itu, sebetulnya untuk apa ya? Pameran. Lalu jamnya dipakai. Tetapi karena sesuatu hal, waktu pulang, berliannya itu copot beberapa butir. Dilihat bolong. Ya, entah kecantol tas, entah kecantol apa itu pakaian, atau jam Swiss yang mahal itu jatuh, kepijak, pecah. Kalau mata berliannya itu hilang, jamnya itu pecah, riak, ibu, bapak, bagaimana reaksinya? Senang apa tidak senang? Tidak senang, Bante. Gampang saja ini, gampang saja. Tidak usah pendidikan tinggi, orang yang sederhana, tidak mengerti, tidak bisa membaca sekalipun, bisa kan menjawab dengan spontan. Kalau jam Anda yang mahal rusak, berlian Anda hilang, Anda senang atau tidak senang? Tidak senang, Bante. Benar.
di mana letaknya tidak senang itu? Letaknya tidak senang itu di arloji yang riak apa di sini? Di sini. Tidak senang itu ada di gelang yang berliannya copot itu, di situ ada tidak senang, atau tidak senang itu di sini? Di sini. Oleh karena itulah menurut Buddha Gautama, Guru Agung, yang membuat kita senang atau tidak senang, yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah, semuanya itu muncul di dalam dan dari dalam diri kita ini. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar. Karena kalau kita susah, sedih, sini. Kalau kita senang, gembira juga di sini, tidak di luar. Tetapi kalau ibu bapak ada yang kritis bisa bilang, ya Bante, menderita di sini, senang di sini. Tapi jalarannya kan di luar toh Bante. Nah kalau saya tidak dapat gelang tretes kan tidak bisa tahu juk-juk senang. Karena gelang tretes saya senang. Karena jamnya rusak saya menderita. Jalarannya kan yang di luar juga toh Bante. Tidak hanya di dalam toh. Betul Bu Bapak dan Saudara? Kelihatannya betul. Tapi tidak betul. Apa betul kalau ada gelang tretes, ada jam datang lalu kita menjadi senang? Iya Bante, kalau tidak ada jam, tidak ada gelang tretes, bagaimana kita senang? Iya. Kalau gelang tretes dan jam itu datang ke Pak Budi. Kalau gelang tretes dan jam itu datang ke Pak Joni, Pak Budi senang tidak? Tidak senang. Loh kenapa tidak senang? Lah jamnya ke sono bukan ke sini. Katanya kalau ada jam, ada gelang tretes, senang. Ini ada jam, ada gelang tretes, tapi pergi ke sono, tidak ke sini. Pergi ke Pak Edi, tidak ke saya. Saya senang apa tidak? Tidak. Kenapa tidak senang Bante? Nah gelangnya sama jamnya ke situ, tidak ke sini. Kenapa dia susah, sedih? Gelangnya hilang Bante. Tidak hanya berliannya yang copot, hilang. Lupa naruh. Entah pembantu, entah siapa ambil. Jamnya dipijek sama sepatu itu riap. Jadi yang membuat dia menderita itu apa? Yang membuat dia menderita ya gelangnya hilang itu. Apa jamnya riap. Apa betul? Kalau yang riak itu, kalau yang hilang itu gelangnya dan jamnya Pak Edi, saya tidak menderita. Katanya kalau gelangnya hilang menderita, jamnya riak menderita. Ini ada jam riak, ada gelang yang hilang. Tapi jam yang riak dan gelang yang hilang itu Pak Edi yang punya, bukan saya yang punya. Saya tidak menderita. Bante, Pak Edi itu loh gelangnya hilang. Oh mahal itu, miliatan itu. Jamnya itu juga rusak. Sayang, kasihan. Saya mungkin hanya, oh Pak Budi mungkin hanya, oh kurang hati-hati. Lain waktu hati-hati. Tapi kalau jamnya Pak Budi sendiri, gelangnya Pak Budi sendiri yang hilang, dia menderita. Dia tidak bisa, oh, aku kurang hati-hati. Tidak. Jadi, ibu bapak dan saudara,
Apa sebab yang membuat menderita ini? Yang membuat menderita itu adalah jamku, gelangku, itu yang membuat menderita. Aku. Karena kalau gelangnya dia, jamnya dia, aku tidak menderita. Kalau jamnya, gelangnya anaknya, dia ikut menderita. Kalau jamnya, gelangnya temannya yang hilang, dia sedikit menderita. Kalau jamnya, gelangnya orang lain yang rusak, yang hilang, yang kita tidak kenal, oh sama sekali tidak menderita. Karena bukan jamku, bukan gelangku, bukan jamnya anakku, bukan gelangnya anakku, gelangnya jamnya orang lain. Aku tidak kenal, tidak menderita. Berhati-hatilah dengan aku, ibu bapak. Itu yang membuat kita menderita. Kalau aku itu lengket banget, namanya upadana dalam bahasa Sanskerta, bahasa Pali. Kalau akunya itu besar sekali, maka dia akan lengket banget, seneng banget dengan barang ini. Karena ini mahal sekali, tidak bisa didapat, miliar-miliar. Wah, aku seneng banget. Kalau kita sudah seneng banget, itu namanya lengket. Tandanya akunya besar sekali. Ini tidak sampai hilang, cacat sedikit saja, gerumpil sedikit saja, menderita. Mengapa menderita berarti? Saking lengketnya, saking senengnya, saking lengketnya, saking besarnya akunya, dia menderita. Berharga mahal miliaran. Tetapi barang yang sama, yang berharga mahal miliaran, kalau ini rusak tetapi bukan milikku, aku tidak apa-apa. Tenang, tenteram. Jadi sang aku itulah, bukan menurut agama Buddha sebetulnya. Apa yang saya sampaikan ini adalah the fact of life, the truth, kasunyatan hidup. Saudara tidak perlu mendengar uraian saya, lalu mengiyakan, tetapi saudara bisa mencocokkan apa yang saudara pernah alami, ibu bapak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari. Benar tidak? Kalau suatu ketika, yang sering saya contohkan, teman saudara datang, aduh tadi malam tuh dia masih omong-omong minum kopi. Tadi saya baru menengok umat di Semarang. Lalu kenapa? Pagi-pagi bangun dia minum kopi pagi terus meninggal. Aduh, aku susah aku. Ya tidak sanak, tidak kadang, tapi tetangga baik seperti keluarga. Ibu atau bapak diceritakan begitu. Ibu atau bapak tanya, siapa? Tetanggaku. Ibu bapak tidak kenal. Tidak pernah ketemu, apalagi kenal, ketemu aja tidak. Ibu bapak tidak akan susah. Oh iya, iyalah hidup ini tidak kekal, ya semua orang mesti mati. Karena tidak ada kemelekatan, kenal saja tidak, apalagi ketemu. Yang kenal, yang melekat kan teman saudara, saudara tidak kenal. Tapi kalau kematian itu terjadi pada keluarga, ibu, ayah, anak, suami, saudara akan menderita. Saudara tidak bisa tenang, seimbang, arif, bijaksana. Oh iya, semua tidak kekal. Istriku ya sudah meninggal. Seimbang, tenang, sulit. Karena istriku
ayahku, ibuku, anakku. Tidak hanya keluarga, kenalan baikku. Kita ikut sedih, kita ikut menderita. Karena ada aku di situ. Kalau tidak ada aku, tidak menderita sama sekali. Semakin besar akunya Bante, semakin menderita. Ibu, bapak, dan saudara, jangan sepelekan aku. Ada orang mengatakan, Bante, aku itu kan bukan kejahatan toh. Paling kalau akunya besar itu ya dikatakan, wong kok sombing banget nih. Arogan. Paling kan hanya dikatakan begitu toh Bante. Kalau ada upacara mesti minta duduk di depan. Kalau suatu ketika yang terima tamu tidak mengerti didudukkan di belakang sana, aku duduk di belakang. Aku ini jasa, aku ini tidak dihargai. Orang tidak tahu aku ini siapa. Saya pernah diberitahu seorang biku, dia bukan pemimpin Bante. Kalau orang seperti itu pemuka, bukan pemimpin. Kok bisa? Dia ingin duduk di muka, kelihatan di muka. Beda tau ya. Beda Bante, pemuka dengan pemimpin beda. Saya mengatakan, pemimpin juga yang pernah duduk di SMP, SMA ya. Pemimpin juga kalau kehilangan faktor N juga berbahaya loh, saya bilang. Lah kok bisa Bante? Lah kalau pemimpin N-nya hilang kan pemimpi. Ngomongnya gede-gede. Tapi tidak pernah melaksanakan apa yang diucapkan. Paling Bante kalau aku itu kan paling hanya orang dikatakan, wah dia itu loh sombong banget. Akunya gede-gede. Kadang-kadang orang yang akunya besar itu enjoy aja, enak aja dia. Keakuannya melembung itu enak saja. Dia tidak merasa. Orang lain yang melihat, yang bergaul dengan dia, kadang-kadang risih sendiri. Orang ini apa yang dilakukan gak seberapa, tapi sombongnya, sundul langitnya. Orang lain yang risih, dirinya sendiri, enjoy saja dia mengumbar keakuannya. Tapi kan paling hanya di situ toh Bante, tidak berbahaya toh. Jangan meremehkan keakuan Ibu Bapak dan Saudara. Keakuan punya anak. Anaknya keakuan adalah, kalau dia senang, aku ingin senang lagi, aku ingin senang terus. Aku ingin senang yang lebih banyak. Keserakahan. Anaknya keakuan itu keserakahan. Kalau dia untung, aku ingin untung terus. Aku nggak mau rugi. Tidak ada pedagang yang mau rugi. Aku ingin sukses terus. Aku ingin sehat terus. Kalau sudah tua, aku ingin tua terus. Loh kok bisa Bante? Ya siapa yang mau kepingin mati? Kalau sudah terlanjur tua kan aku ingin tua terus. Karena aku tidak mau mati. Itu keserakahan. Kalau keinginan senang terus, sukses terus, untung terus, berhasil terus, terhalang, mentok, banyak masalah, tidak bisa diatasi. Nah, keserakahannya itu berubah bentuk. Apa itu? Metamorfose, berubah bentuk. Kalau dulu aku ingin senang terus, ingin maju terus, usahaku ingin jalan terus, ingin hidup terus. Kalau rencananya, programnya mentok, kena masalah, Bante, aku udah bosen hidup. Aku ingin mati aja lah Bante, buat apa begini? Nah, kok lain dulu, lain sekarang.
Seminggu yang lalu masih berapi-api, masih aku ingin ini, ingin itu, aku ingin maju, ingin begini. Nah, sekarang kok ngelokro, bagaimana ini? Sudah cukup hidupnya, sudah tidak ada yang menyenangkan lagi. Sudahlah Bante, nanti malam saya berangkat ya, saya sudah terima. Loh, kenapa ini? Karena kesenangannya terhalang, karena kebahagiaannya terhalang, keinginannya terhalang, timbullah kebencian kepada dirinya sendiri. Juga kebencian pada orang lain. Oh, siapa yang menghalang-halangi? Singkirkan saja. Bila perlu, lenyapkan, bunuh. Itulah kebencian. Kebencian muncul pada saat keserakahan tidak mendapatkan pemenuhan. Tetapi kalau kesenangannya mendapatkan pemenuhan, keserakahannya membar-rembar. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat. Dia ingin mencalonkan lagi, ingin menjabat lagi. Pak, apa menjabat itu, Bapak menjabat itu enak toh? Iya Bante, enaknya hanya 10%. Oh. Lah yang 90% Pak. Oh, yang 90% enak banget Bante. Oh, makanya kepingin lagi menjabat. Saya pikir enaknya itu hanya 10%, yang 90% tidak enak. Yang 10% enak, yang 90% enak banget. Nah, nanti kalau gagal bagaimana? Kalau gagal dia bisa kecewa, jengkel, bisa-bisa marah, tidak senang pada yang maju, tidak senang pada yang berhasil. Itu anaknya kebencian. Jadi sang aku punya anak kebencian, kebencian punya anak senang melihat orang lain gagal, membalas dendam. Anaknya keserakahan apa? Anaknya keserakahan iri hati. Tidak senang melihat orang sukses. Itu semua adalah keturunan aku. Sang aku mempunyai anak ingin lagi. Terhalang, marah. Kebencian muncul. Kekejaman muncul. Kejahatan muncul. Semuanya lahir dari sang aku. Sang aku mempunyai anak beranak pinak, berkembang biak beranak pinak, melahirkan kejahatan-kejahatan. Ibu, bapak, dan saudara, ibu bapak bisa memahami ya apa yang saya uraikan. Sang aku sangat berbahaya. Dan sebab penderitaan itu adalah sang aku. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang di luar sama sekali. Apapun di luar terjadi jungkir jempalik, kalau sang aku terkendali, Anda tidak perlu menderita. Bante, saya mendengar penderitaan itu terjadi karena karma-karma buruk berbuah. Dulu kita berbuat yang buruk-buruk, melakukan karma buruk, lalu berbuah. Buah karma buruk katanya penderitaan, buah karma baik katanya kebahagiaan. Jadi penderitaan itu bukan akibat perbuatan yang buruk, Bante, bukan akibat karma yang buruk. Bukan, saudara. Loh, bukan. Saudara
umat Buddha yang sudah lama jadi umat Buddha pernah mendengar tuh 4 kebenaran Arya, Cattari Arya Sajjani. Dulu sering dikatakan 4 kesunyataan mulia. Ada duka, penderitaan. Yang pertama, yang kedua, apakah sebabnya duka? Apakah sebabnya duka disebut akibat karma buruk berbuah maka membuat kita menderita duka? Tidak. Sebabnya duka tanha. Apakah tanha itu? Keinginan yang luar biasa. Dari mana datangnya tanha? Sang aku. Sang aku ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau tidak senang ingin menghancurkan, menyingkirkan terus sampai tidak menghalangi aku lagi. Kalau keinginan tidak terpenuhi, menghancurkan yang menghalang-halangi tidak bisa, timbul keinginan menghancurkan, ingin menghancurkan dirinya sendiri. Aku sudah tidak ingin lagi hidup kalau begini. Tidak enak lagi, tidak ada gunanya lagi, bosan aku. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Itu tanha. Kalau tanha, keinginan ini tidak diwaspadai, dibiarkan, sang aku menjadi lebih besar. Kalau sang aku menjadi lebih besar, keinginan menjadi lebih menggila, maka timbullah kemelekatan. Kalau senang ya senang banget. Kalau sudah benci, sudah sengit ya benci sekali. Dia melekat. Keinginan itu membutakan. Apalagi dibiarkan, sangat membutakan. Jadi Bante, kalau karma buruk kita, perbuatan buruk kita berbuah, itu kita tidak menderita. Terserah saudara mau menderita atau mau tidak menderita. Jadi kalau karma buruk berbuah, akibat perbuatan baik kebahagiaan, akibat perbuatan jahat, perbuatan buruk penderitaan. Apa kita tidak mesti menderita, Bante? Tidak. Tergantung pada kita, pada yang di dalam ini, saudara. Kita mau menderita atau tidak, tergantung yang di dalam, tidak tergantung akibat yang muncul. Motornya diparkir di pinggir jalan, sudah di tempat yang aman, ada truk nyelonong, ditabrak, motornya masuk di kolongnya truk, riak, tidak bisa diperbaiki. Apakah itu tidak karma buruk berbuah? Tidak dikendarai, diparkir, ada truk yang nyelonong. Tetapi apakah orang yang mempunyai motor yang ditabrak truk sampai masuk ke kolongnya truk itu menderita? Belum tentu. Kalau dia bisa menyadari apa yang terjadi, mengendalikan pikirannya, mungkin dia menderita karena belum mencapai kebebasan dari kotoran batin, tapi sedikit, tapi ya wis lah, harap diapakan sudah tidak bisa dileles lagi. Saya tidak mau menderita. Sudah tidak menderita. Tetapi kalau tidak ada kewaspadaan, pikirannya tidak dijaga, sang akunya berjalan menderita. Motorku digiles, anyar, salah apa? Berhari-hari dia tersiksa oleh kekecewaannya sendiri karena sang aku terganggu. Motorku digiles. Lah nek motore kae piye? Luweh. Motore kae digiles sembuh. Ora urusanku. Lah nek motormu gelo aku, menderita. Pada saat sang aku muncul, penderitaan muncul.
Kalau aku muncul sedikit, dia menderita sedikit. Sesudah itu tidak menderita. Pada saat sang aku muncul kuat sekali, dia menjadi orang yang sangat menderita. Dari cerita ini lagi ibu bapak bisa melihat tidak ada hubungannya kesusahan, ketegangan, penderitaan itu dengan yang di luar ini. Tidak ada sangkut pautnya. Susah, menderita, sengsara itu karena kita sendiri sepenuh-penuhnya. Karena apa Bante? Karena sang aku kita biarkan. Jangan main-main dengan sang aku. Bukan hanya persoalan sombing-sombing saja. Berbahaya. Dia menjadi biang penderitaan. Baik. Chapter pertama, paragraf pertama saya tutup.